Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 777. Satu pun jangan berharap bisa pergi. 1. Kemunculan Dimas Wu yang sangat mendadak dan sangat mendominasi, dalam sekejap mengejutkan penonton. Hanya saja Dimas Wu sama sekali tidak cocok dengan sikapnya yang mendominasi, dia terlihat seperti gelandangan yang tidak sedap dipandang. Sebagian besar orang yang berada di tempat kejadian tidak mengenali Dimas Wu. Melihat pengemis seperti itu tiba-tiba jatuh dari langit, semua orang dikejutkan sesaat, lalu periuk itu meledak, dan terdengar suara diskusi, idiot mana ini berani muncul di sini seperti ini. Mengganggu pernikahan ketua. Melihat tampangnya, dia adalah seorang pengemis, sungguh tak tahu malu. Ya, pada hari bahagia Tuan, pengemis seperti itu muncul di panggung pernikahan secara kebetulan. Dia benar-benar ingin mati. Orang yang tidak mengenal Dimas Wu hanya bisa berpikir bahwa dia adalah orang bodoh. Orang bodoh ini hanya mau mencari mati. Namun para orang sekte Tianqi yang mengenal Dimas Wu dan sesepuh sekte Tianqi itu terkejut. Mereka tidak menyangka Dimas Wu akan muncul kembali sekte Tianqi, atau bahkan datang di depan ketua dengan keberanian. Sylvia Bai dan Argus Feng lebih kaget dari siapapun saat ini. Adapun Sylvia Bai, wajahnya yang mati diwarnai dengan tinta tebal, dan dalam sekejap, dia muncul ekspresi yang tak terhitung jumlahnya, yang paling intens adalah kejutan dan kegembiraan. Dia merasa sulit dipercaya, tapi Dimas Wu benar-benar muncul di hadapannya hidup-hidup. Dia menatap Dimas Wu lama sekali sebelum akhirnya berbicara dengan suara serak, dan bertanya dalam-dalam, "Kamu belum mati?" Dimas Wu menatap langsung ke Sylvia Bai, dan perlahan menjawab, "Yah, aku belum mati." Setelah mendengar perkataan Dimas Wu, Argus Feng yang berdiri di samping Sylvia Bai akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa dan bertanya dengan dingin, "Kamu bisa lolos dari lubang hitam?" Dimas Wu mengalihkan pandangannya, memandang Argus Feng dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak ingin keluar begitu cepat, tapi di sana terlalu membosankan." Dalam satu kalimat, itu mewujudkan kepercayaan diri Dimas Wu, dengan nada menghina dan kesombongan yang luar biasa. Namun, ini memang kebenarannya. Dia memang bosan di dalam, sejak ingatan aneh itu disuntikkan ke dalam pikirannya, dia berubah. Dia menjadi kuat, kejam, dan sangat ingin bertarung. Lubang hitam yang hampa kebetulan tersapu oleh badai alam yang tak terhitung jumlahnya, silih berganti, terus-menerus menyerang Dimas Wu, dan setiap badai alam mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dunia, namun Dimas Wu tidak takut. Semakin kuat badai alami, semakin bersemangat dia. Dia bertarung dan melampiaskan segala macam hal di dalamnya. Pada akhirnya, dia melampiaskan semua aura kekerasan di tubuhnya, dan seluruh lubang hitam dari kehampaan itu tidak bermasalah dengannya sebelum dia keluar. Menantu bodoh yang hebat, bab 778. Satu pun jangan berharap bisa pergi. 2. Argus Feng merasa bahwa kata-kata ini sangat kasar. Wajahnya menjadi agak dingin, dan amarah di dadanya semakin ganas, namun ia menahan amukan tersebut, dan berkata kepada Dimas Wu, "Aku tidak peduli bagaimana kamu lolos. Jika kamu masih ingin mempertahankan hidupmu, kamu bisa pergi secepatnya. Hari ini aku menikah dengan Sylvia. Aku tidak ingin melihat darah, jadi aku memberimu jalan keluar." Sylvia Bai di samping mendengar ini dan segera berkata dengan mendesak kepada Dimas Wu, "Cepat pergi, pergi dari sini, jangan pernah kembali." Namun Dimas Wu berdiri di sana, tak bergerak, matanya tegas, memandang Sylvia Bai, dan berkata dalam-dalam, "Tidak, kamu tidak boleh menikah dengannya." Kata-kata Dimas Wu terdengar seperti petir, bergema di antara penonton, membuat semua orang meledak. Argus Feng secara pribadi berjanji untuk melepaskan Dimas Wu, tetapi Dimas Wu ini tidak tahu diri.
Tidak hanya tidak pergi, tetapi juga secara terang-terangan mencegah mereka berdua menikah. Ini sungguh keterlaluan. Mendengar itu, wajah Argus Feng tiba-tiba berubah, dan aura pembunuhnya pun lepas tak terkendali. Ia memelototi Dimas Wu, mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar cari mati." Melihat niat Argus Feng untuk membunuh Sylvia Bai, ia segera membujuk Dimas Wu, "Dimas Wu, kamu sudah bisa selamat. Jangan menganggap serius dirimu dan pergilah." Dimas Wu memandang Sylvia Bai dengan serius, dan berkata dengan tulus, "Aku tahu kamu tidak ingin menikah dengannya. Ikut denganku, aku akan membawamu pergi dari sini." Kata-katanya semakin menggelegar, ini sangat tidak terduga. Semua orang yang hadir tercengang. Mata semua orang membelalak dan menatap Dimas Wu dengan tak percaya. Bahkan Sylvia Bai begitu terkejut hingga tercekik, ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Argus Feng bahkan lebih marah. Dia menatap Dimas Wu dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, "Dimas Wu, kesabaranku terbatas, sebaiknya kamu tidak menantang kesabaranku." Ketika Sylvia Bai mendengar perkataan Argus Feng, dia berkata pada Dimas Wu dengan serius, "Kamu pergi saja sendiri, tinggalkan aku sendiri, jika kamu terus keras kepala, kamu tidak akan bisa pergi." Dimas Wu memandang Sylvia Bai dalam-dalam, sangat serius, dan mengatakan setiap kata, "Aku berani datang, dan aku yakin akan pergi dengan selamat. Sekarang, aku hanya bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia menikah dengannya?" Saat ini, pandangan Dimas Wu tegas, percaya diri, dan bahkan lebih meyakinkan. Sylvia Bai menatap mata Dimas Wu, hatinya tersentuh tanpa sadar, dan emosinya juga terpengaruh sampai batas tertentu. Dia membeku di tempatnya dan jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Dia ragu-ragu. Orang-orang yang ada di tempat kejadian pun ikut tegang, mereka hanya merasa bahwa mereka tidak sengaja telah melihat drama yang paling mengasyikkan, dan saat ini, semua orang menahan napas dan menunggu jawaban Sylvia Bai. Penonton diam. Waktu berlalu dengan lambat. Sylvia Bai dan Dimas Wu saling memandang dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara dan berkata dengan berat, "Aku tidak mau." 3 kata, seperti bola meriam yang mengejutkan, langsung meledakkan penonton. Semua orang yang hadir sekarang hanya memiliki satu ekspresi, tercengang. Dimas Wu mendengar jawaban Sylvia Bai, tapi berkata dengan tenang, "Kalau begitu ayo kita pergi dari sini bersama." Begitu selesai berkata, Argus Feng di sampingnya langsung meledak. Wajahnya penuh dengan wajah buas dan berteriak dengan liar, "Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berharap bisa pergi." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.